juga akan membuat keyakinan kelas, tapi sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu apa toh keyakinan kelas, mengapa kita menggunakan keyakinan kelas, tidak peraturan kelas. Nah, Bu itu minta tolong diperhatikan. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mengapa kita perlu memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Nah, kira-kira jawabannya, untuk apa kita menggunakan helm itu? Fungsinya untuk apa helm itu? Nah, nilai keselamatan itulah yang dinamakan dengan keyakinan. Karena kita yakin bahwa menggunakan helm itu akan bisa melindungi diri kita, terutama kepala kita ketika kita berkecelakaan. Oleh tidak, kepala kita bisa selamat. Itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang ada di dalam diri kita. Nah, itu harus kamu camkan. Jangan sampai nanti kamu berkendara tidak menggunakan helm, akibatnya bisa fatal. Apa? Tidak selamat. Begitu ya. Kemudian, mengapa memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan? Karena apa? Supaya terhindar dari virus. Ini berhubungan dengan apa? Keselamatan, kesehatan, bisa ya? Dan cuci tangan, menggunakan masker, atau menggunakan hand sanitizer supaya kita terhindar dari wabah virus COVID-19. Nah, hal itulah yang dinamakan dengan keyakinan. Keyakinan yang ada di dalam diri kita itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya, bagaimanakah cara menciptakan kebajikan itu? Tadi prosesnya kita lihat daftar kebajikan yang telah disusun. Di sini ada peraturan kelasnya, sudah ditempel. Nah, nanti kita telaah peraturan kelas itu, kita jadikan keyakinan kelas. Kemudian prosedur pembentukan keyakinan kelasnya, nanti seluruh siswa yang ada di kelas ini, di kelas 12 IPS 3, kita akan melakukan yang namanya curah pendapat. Kemudian semua siswa mencatat, menulis di dalam, nanti saya bagikan stick note yang nanti akan kita tempel di kertas asturo yang sudah saya sediakan ya. Kemudian kita susun keyakinan kelas itu. Kita ganti kalimat-kalimat yang ada di peraturan kelas menjadi kalimat-kalimat keyakinan kelas yang berkalimat positif. Karena kan di peraturan tidak boleh menggunakan atau tidak boleh membawa HP. Nah, itu kan kalimat negatif. Nah, kita coba ubah menggunakan kalimat positif. Baiknya seperti apa? Kita buat. Kemudian tinjau kembali surat pendapat. Nah, nanti kita tinjau. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan melekatkan apa keyakinan itu di dinding. Contoh dari keyakinan kelas. Nih, setiap anggota kelas perlu belajar. Dari kelas 1, kemudian kelas 5 selalu bersikap positif. Ini kan sudah menunjukkan kata-kata atau kalimat yang positif. Kalau peraturan kan dilarang mengendarai motor di sekolah misalnya, dilarang membawa alat-alat atau benda-benda tajam, ya, dilarang menggunakan HP saat pelajaran. Nah, itu adalah nilai-nilai kalimatnya masih negatif. Kita ubah coba menggunakan kalimat yang positif. Itu contohnya. Misalnya lagi, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang. Artinya di sini apa peraturannya? Dilarang mencuri, ya kan? Dilarang mencuri, dilarang meminjam. Tapi kita haluskan kalimatnya dengan kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang. Kemudian lagi, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Berarti di sini peraturannya seperti apa? Dilarang tidak mengerjakan tugas atau wajib mengerjakan tugas. Nah, kalimat-kalimat seperti itu kita buat menjadi kalimat yang lebih
halus. Ya. Biasanya kan kalau kamu diberi nasihat yang halus kan lebih mengena di hati, ya kan? Tapi kalau kamu dinasihati dengan nada yang tinggi, itu akan hilang dari ingatan kita. Tapi kalau dialus, ya dilus-lus, ya kalau dilus-lus rai, gitu ya. Bocah cilik nek dilus-lus rai kan luluh hatinya, ya kan? Ini lo dulu, dilus-lus karo ibu. Kan hatinya terus luluh nempel karo ibu. Begitu juga dengan bapak ibu guru. Dengan cara alus, ya terus gak dilus-lus, ya menghaluskan cara berbicaranya, mungkin akan lebih mengena di hati siswa-siswanya, begitu ya. Ini adalah contoh peraturan kelas yang saya temukan di peraturan SMA Pusat Perhubungan. Tiap hari mengikuti pelajaran dengan tertib, taat kepada bapak ibu guru, hormat pada karyawan. Nah, ini nanti kita telaah peraturan ini supaya menjadi keyakinan kelas. Dan selanjutnya untuk memperdalam keyakinan kelas, kita melakukan kegiatan pendalaman. Itu kegiatan pendalaman keyakinan kelas dengan diagram Y. Terdengar. Nah, kalau ada kalimat dilarang berbicara, berarti di dalam keyakinan kelas itu akan ada kalimat kita harus saling menghargai. Nah, ada kalimat saling menghargai, maka itu akan dengan bagaimana? Satu orang dengan orang yang lainnya berbicara untuk saling membantu, kemudian menyelesaikan masalah bersama-sama, kemudian saling tolong atau saling membantu. Kemudian terlihat bagaimana saling menghormati itu. Ada empati, merasakan kesulitan teman-temannya jika ada salah satu temannya yang sakit. Contohnya tadi di apa? Sakit. Kita merasakan sakit, sedih ya kan, di hadapan sakit sedih, sedih. Ada temannya yang dapat nilai bagus, sedih ikut senang. Ya, jangan sampai dapat temannya dapat nilai bagus, alah dendam walah ya sesok kita nih ya, aku akan mengalahkan kamu. Tidak seperti itu, tapi kita mencoba untuk berkolaborasi dengan teman yang mendapatkan nilai bagus. Dengan cara apa? Belajar dengan teman saja, seperti itu. Kemudian di dalam perilakunya bagaimana? Tersenyum, ramah, ya kamu tidak terus menggunakan kata-kata yang kasar. Karena apa? Konteksnya tadi saling menghormati. Selanjutnya di sini kegiatan yang kedua yaitu kegiatan tugas saya, tugas kamu, tugas murid, tugas guru. Maka di situ nanti kita tuliskan guru itu tugasnya apa, tuliskan tulis. Kalau kamu tulis gak apa-apa, guru itu tugasnya apa toh? Mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai. Murid itu tugasnya apa? Belajar, mencoba menghasilkan sesuatu yang baik, bertanya, mengikuti peraturan, di sini mengikuti keyakinan. Ya. Guru tugasnya bukan apa? Bukan menyakiti murid, bukan memarahi, bukan merapikan barang-barang murid, kecuali guru TK ya, ini masih membantu anak-anak TK untuk membereskan mainannya, membereskan barang-barangnya yang ada di yang berceceran. Tapi kalau di sini kan konteksnya kamu anak SMA, berarti seorang anak yang sudah mandiri. Konteks kamu kelas 12 banget mandirinya. Ya. Kemudian murid tugasnya bukan menyakiti, disakiti. Ini sebenarnya murid ya. Murid tugasnya bukan mengeluh. Ya, tugasnya tidak mengeluh kamu ini. Oke, untuk apa? Untuk menghadapi sesuatu masalah yang ada di depan kamu. Ya, jangan mengeluh, jangan gentar dengan sesuatu hal yang kamu hadapi. Misalnya mengerjakan soal matematika, jangan sambat, taklukkan semua soal-soal matematika. Ya, seperti kamu menaklukkan hati seorang wanita atau seorang laki-laki gitu ya. Ya, sudah selesai presentasi saya. Selanjutnya kita mencoba membuat keyakinan kelas. Saya harapkan kalian membentuk kelompok
depan belakang gitu saja. Saya bantu. Kita telaah peraturannya di sini. Kita telaah peraturannya. Silakan bentuk kelompok. Siswa akan saya bagikan stick note. Kita tulis di situ. Ya. Dari peraturan ini kita buat keyakinan. Kita buat menggunakan kata-kata positif. Sekarang saya coba menggabungkan, saya kelompokkan nilai-nilai keyakinan yang sudah kamu buat. Kita menghadap ke sini semuanya ya. Saya kelompokkan ya. Sifat positif, ini positif. Saya kelompokkan yang positif sama positif. Positif. Ya, kemudian saling menghargai anak lope barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Nenek Dr. Budi Asri. Saya CGP angkatan kelima dari Kabupaten Blora. Hari ini saya akan melakukan diseminasi modul 1.4 yaitu budaya positif. Sebelum mulai ke diseminasi masuk ke materinya, di sini ada pertanyaan pematik untuk Bapak Ibu semuanya. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan di bawah itu? Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ketiga,
Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Monggo, di sini saya sediakan kertas, Bapak Ibu bisa mengisinya. Tiga-tiganya Bu? Semuanya. Langsung jawabnya berarti ya? Saya beri waktu 5 menit mawon nggih Bapak Ibu nggih. Kasih nama enggak? Nggih, diberi nama. Itu soalnya itu nggak usah ya? Boten usah. Jawab nggih. Satu nggih, itu aja. Tidak usah ada Bapak Ibu. Tidak usah. Itu dikasih alasan juga Bu. Boleh, nggak apa-apa. Tapi nggak usah panjang-panjang. Pokoknya sebisanya saja. Nanti setelah ini akan kita bahas, kita diskusikan. Kira-kira Bapak Ibu, jawaban dari Bapak Ibu bagaimana? Sesuai atau tidak? Aku tunggu belum mau deh. Mau tunggu deh. Kalau nggak salah ya? Nah, ya kan sudah? Sudah. Tambah. Sekarang sudah. Pak Joko, Jadi Manian. proses Apa? Sudah dua Pak. Pak Yarto sudah? Sudah. Oke. Tambah. Sekarang sudah. Ya, coba saya lihat sekilas. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan melanjutkan pembahasannya di sini. Saya tidak akan membahas apa yang sudah Bapak Ibu tulis. Mari kita diskusikan bersama-sama. Kira-kira nanti jawaban dari Bapak Ibu bagaimana? Betul atau tidak? Itu nanti dengan rasakan sendiri. Jadi saya tidak akan membeberkan dari jawaban Bapak Ibu. Sebelumnya saya akan menjelaskan topik dalam budaya positif itu. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, dukungan, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam restitusi segitiga restitusi. Mulai dari pembelajaran pertama yaitu disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada yang namanya kegiatan kepalan tangan. Nah, coba sekarang Bapak Ibu kepalkan tangannya. Coba minta tolong dikepalkan tangannya. Kepalkan tangannya. Nah, bayangkan bahwa di dalam tangan itu ada barang berharga yang sangat berharga
bagi Bapak Ibu semuanya. Kira-kira kalau saya meminta membukanya, Bapak Ibu mau nggak? Coba Bu Tuti buka kepalan tangannya. Bersedia. Coba Pak Ikhwan buka. Mau nggak Pak Ikhwan membuka kepalan tangannya? Coba sekali lagi. Pak Sarif tolong buka kepalan tangannya. Saya beri uang 1 juta. Saya beri kue yang banyak sekali. Ikuti Fortuner. Ya. Baik, berarti di situ ada kekuatan dalam diri Bapak yang mendorong kenapa Bapak Ibu mau membuka dan tidak mau membuka kepala tangan Bapak itu, ya. Selanjutnya, nah di sini ada yang namanya perubahan paradigma teori kontrol. Jika Bapak Ibu berada di dalam kelas dan siswa ada yang kelihatan tidur, kemudian Bapak Ibu memberikan instruksi, coba kamu bangun. Nah, itu sebenarnya hanya ilusi saja, karena sebenarnya kontrol itu berada di dalam diri seorang anak itu sendiri. Iya. Jadi itu semuanya ilusi Bapak Ibu. Misalnya ada anak yang ngobrol terus, kemudian Bapak Ibu memberikan instruksi, coba kamu jangan ngobrol. Sebenarnya itu hanya ilusi. Maksudnya ilusi di sini sebenarnya kontrol itu berada di dalam diri anak itu sendiri. Jadi anak itu hanya takut pada ancaman Bapak Ibu sendiri, tidak atas kehendak anak itu sendiri dalam kesadaran dia melakukan hal-hal yang baik. Gitu. Jadi semua yang kita lakukan di kelas, jika tanpa kesadaran penuh dari seorang murid, itu semuanya hanya ilusi. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Jadi kita itu kalau ngobrol di dalam kelas, memberi nasihat, memberi penguatan kepada murid, sampai kita ibaratnya goer lambene, ya kan? Kalau di dalam diri anak itu tidak ada kesadaran, kontrol di dalam dirinya, itu semua hanyalah ilusi, ya. Kemudian perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di dalam stimulus respon, di situ kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kalau di dalam stimulus kontrol, terkadang kan kita di dalam kelas memberikan stimulus, memberikan rangsangan kepada siswa agar siswa itu bisa nurut terhadap Bapak Ibu guru. Ini yang disebut dengan stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Seperti ini contohnya. Ketika ada seorang anak yang ngobrol terus di dalam kelas, kemudian kita berikan stimulus, kita berikan rangsangan terhadap anak itu supaya anak itu tidak rame, ya. Kemudian kalau di dalam kontrol, kita berusaha memahami anak itu, kenapa sih anak ini rame, kenapa sih anak ini ngomong terus. Nah, kita cari tahu. Jadi tidak hanya kita memberikan stimulus dan respon, tapi kita coba memasuki dunia anak itu. Begitu kalau di teori kontrol. Karena apa? Kembali lagi bahwa yang bisa mengontrol diri seseorang adalah dirinya sendiri. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Misalnya ada anak yang nyanyi-nyanyi di dalam kelas. Kamu itu anak yang rame, suka rame. Kemudian kalau nilai ulangannya selalu mendapat nilai yang buruk, kamu itu bodoh sekali. Nah, ini di stimulus respon seperti itu. Tetapi kalau di teori kontrol, semua perilaku itu mempunyai tujuan. Kenapa si anak ini tidak bisa belajar bahasa Indonesia, tidak bisa mengarang, sehingga nilai mengarangnya selalu buruk? Dia itu mempunyai tujuan. Kenapa dia melakukan seperti itu? Kita coba tanyakan kepada siswa. Nah, seperti itu di teori kontrol. Ya, karena setiap anak itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Coba sampai di sini dulu, mungkin ada Bapak Ibu yang belum paham
sampai di teori kontrol bisa ditanyakan. Saya mau tanya Bu, Oke. kita tadi berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah itu saya yang masih, karena kita guru mapel ya, mungkin pengetahuan tentang psikologis anak juga tidak begitu dalam ya. Apa enggak mengurangi pembelajaran kita? Coba kami diberi contoh real untuk mengatasi permasalahan apabila kita menemui peserta didik yang seperti ini. Iya, baik, terima kasih Bu Siti atas pertanyaannya. Pada teori kontrol itu disebutkan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bagaimana untuk bisa menelaah si murid tersebut? Nah, di sini pada tahap awal sebelum pembelajaran kita lakukan yang namanya assessment. Ya, assessment bisa assessment diagnostik kognitifnya, bisa assessment diagnostik non kognitifnya. Kalau kita ingin mengetahui pengetahuannya berarti pakai kognitifnya. Kalau pengen mengetahui bagaimana toh sosial kultural ekonomi dari siswa itu, apa mungkin dia di rumah itu merasa tertekan atau bagaimana keadaannya di dalam rumah, kan kita tidak tahu. Makanya kita melakukan yang namanya assessment diagnostik non kognitif sebelum pembelajaran. Nah, assessment itu sebaiknya dilakukan secara berkala, berkelanjutan, karena mungkin seseorang itu moodnya akan mengalami perubahan. Mungkin pada pembelajaran hari ini dia mood sehingga dia bisa menyerap semua pembelajaran yang Bapak Ibu berikan. Tetapi di minggu berikutnya moodnya lagi down sehingga dia tidak bisa menyerap pembelajaran yang diberikan. Nah, itu yang perlu kita cari tahu. Ada apa dengan murid ini? Gitu. Tidak kita langsung menyalahkan. Kamu itu bodoh, kamu itu nakal, tidak seperti itu. Tapi kita telaah. Maka Bu Tuti. Terima kasih. Berarti setiap kali pembelajaran sebelum kita mulai kita memberikan assessment dulu pada anak. Sebaiknya seperti itu, dan itu secara berkelanjutan, karena nanti kita akan masuk di yang namanya diferensiasi pembelajaran. Nah, di situ nanti akan dikelompokkan siswa yang pintar dengan yang pintar, sedang dengan yang sedang, dan yang kurang dengan yang kurang. Tujuannya apa? Supaya kita bisa membimbing siswa-siswa yang kurang tersebut sesuai dengan kemampuannya. Begitu. Ada yang bertanya lagi, Bu? Oke. Kalau kita seperti kita misalkan saja ngajarnya terdiri dari beberapa kelas. Contoh saja, kalau saya ngamati di SMA Tunjungan itu kan guru BPK-nya hanya 2. Terus padahal ngajarnya di 3 tingkat. Nah, kemudian pada kelas tersebut setiap kelas ada 3 anak yang berbeda. Bagaimana kita menyelami tiga anak tersebut supaya kita bisa membimbing mereka tiap kelas 3. Bagaimana? Maksudnya di dalam setiap jenjang itu ada 3 anak yang bermasalah. Ya. Tapi kan misalkan saja tiap jenjangnya ada jenjang pertama, misalkan kelas 10, ngajarnya 4 kelas. Nah, itu setiap kelas ada semua. Oh gitu. Iya. Ya, nanti akan kita selesaikan dengan yang namanya restitusi, Pak. Ya. Nanti saya jelaskan apa itu restitusi. Nah, ini bisa diselesaikan dengan menggunakan teori restitusi. Sebentar ya, Pak ya. Ya. Kita kupas dulu Makasih, ini. Iya, matur nuwun Pak Warno. Bu, Saya lanjutkan. Bu, tadi gua mengelompokkan anak yang pandai dan yang pandai, Iya. yang bodoh dan bodoh. Iya. Kalau di kelas, terutama PS ya, ini ada beberapa anak yang nakal, berarti dengan kayak apa itu harus seperti itu. Ini gue misalnya baby, kelompoknya dapat, ini kalau sing tengah aku belum kono misalnya, boleh gitu. Iya, seperti itu Pak. Karena kita akan fokus, nggih. Kalau dikumpul itu caranya berarti apa? Dikumpul apa tambah parah juga itu. Begini Pak Tony, nggih. Jadi ketika anak itu bermasalah, kita masuk dalam dunia mereka. Kita sebagai kendali di situ. Kita terus membimbing anak itu supaya mereka menjadi anak yang
baik, kita bisa tahu kebutuhan apa sih sebenarnya yang kurang bagi mereka sehingga murid itu melakukan tindakan seperti itu. Nah, di sini nanti akan saya jelaskan kebutuhan dasar siswa. Jadi yang tidak terpenuhi apa sih dari diri murid itu sehingga dia itu melakukan tindakan seperti itu. Oke, Pak Tony. Kita lanjutkan dulu ya. Nah, di sini kita masuk disiplin positif. Disiplin positif adalah sebenarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Jadi apapun itu alasannya, hanya diri kita yang bisa mengontrol pribadi kita. Gitu. Nah, apa sih makna disiplin? Disiplin adalah belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi tujuan kita mendisiplinkan seseorang itu supaya seseorang itu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, ini nanti berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan universal, di mana nilai-nilai kebajikan universal itu tidak mengenal suku, ras, agama, dan sebagainya. Kemudian semua perilaku itu mempunyai tujuan. Nah, ini berhubungan dengan teori motivasi. Ada yang namanya motivasi ekstrinsik, di mana seseorang siswa atau seseorang murid itu melakukan suatu tindakan karena untuk menghindari hukuman. Contohnya, anak mengerjakan PR, dia rajin mengerjakan PR karena apa? Takut untuk mendapatkan hukuman, karena mungkin hukumannya nanti seorang anak itu disuruh maju ke depan dengan hormat bendera. Nah, dia hanya takut pada hukuman saja. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, contohnya anak belajar dengan tekun. Nah, karena ingin mendapatkan imbalan apa? Nanti Bapak Ibu sudah janjeni, kalau nanti kamu ulangan mendapatkan nilai 100, maka akan saya beri hadiah uang 200.000 seperti itu. Nah, jadi motivasi anak belajar ini tidak berasal dari dirinya sendiri, tetapi dari motivasi intrinsik, karena untuk mendapatkan imbalan, untuk mendapatkan hadiah seperti itu. Nah, apa yang dimaksud dengan motivasi intrinsik? Yaitu motivasi yang berasal dari diri seseorang itu sendiri. Jadi muncul dari dalam diri. Misalnya, kenapa orang itu memakai helm? Karena pengen selamat ketika terjadi kecelakaan. Nah, jadi itu adalah nilai-nilai universal, kebajikan universal untuk selamat. Kenapa kita menggunakan masker? Kira-kira apa Bapak Ibu? Kenapa kok kita menggunakan masker? Ya kena tidak melambung. Nah, nilai-nilai kebajikannya kira-kira apa? Kesehatan Bu. Kesehatan, supaya kita selalu sehat. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, itu kalau di dalam motivasi intrinsik itu sudah berasal dari dalam hati kita, dan memang itu ada tujuan kebajikan yang memang kita butuhkan untuk sehat, untuk selamat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian saya harapkan nanti di dalam kelas juga bisa dibuat yang namanya keyakinan kelas. Bisa dibuat yang namanya keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini dibuat tujuannya untuk apa? Untuk supaya siswa itu bisa memahami nilai-nilai kebajikan universal yang terdapat di dalam peraturan yang sudah dibuat. Jadi kemarin sudah saya buat keyakinan kelas di salah satu kelas, yaitu 12 IPS 3, di mana saya di situ sudah melakukan diseminasi terhadap siswa apa atau nilai-nilai keyakinan. Jadi di dalam keyakinan kelas kita berusaha untuk menelaah peraturan-peraturan sekolah yang sudah dibuat. Nah, peraturan-peraturan yang sudah dibuat itu kita jadikan keyakinan kelas. Tidak usah banyak-banyak Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas, maksimal 7 lah. Ya, 7 keyakinan kelas. Misalnya, siswa dilarang membawa HP saat pembelajaran, atau siswa dilarang bermain HP saat pembelajaran.
Kira-kira di situ nilai-nilai kebajikannya apa? Fokus. Fokus belajar. Nah, Bapak Ibu, kira-kira nilai-nilai kebajikan yang ada di situ adalah saling menghormati, saling menghargai. Karena jika anak bermain HP, maka guru akan menegur dan fokusnya akan buyar pada pembelajaran. Jadi di situ ada nilai kebajikan saling menghargai. Sehingga nanti di dalam keyakinan kelas akan tertulis semua siswa saling menghargai, seperti itu. Jadi saling menghargai di semua hal, tidak hanya siswa bermain HP saat pembelajaran, tidak hanya siswa dilarang berbicara saat pembelajaran, tapi di dalam keyakinan kelas semua harus saling menghormati, saling menghargai, seperti itu. Kemudian di dalam model berpikir menang-menang kolaborasi, Bapak Ibu guru piket itu mengatakan, kalau kamu terlambat, silahkan kamu lari mengelilingi lapangan basket selama 10 kali, sebanyak 10 kali. Nah, hukuman-hukuman seperti ini tidak relevansi dengan tindakan yang dilakukan oleh anak. Seharusnya bagaimana? Anak dipersilakan masuk kelas, kemudian anak itu disuruh untuk mengejar materi ketinggalannya di mana, ataupun anak boleh nanti ketika pulang dia diberikan waktu untuk menyelesaikan pembelajaran di mana dia yang tertinggal, begitu. Jadi kita sebagai seorang guru tidak boleh di posisi sebagai penghukum. Kemudian yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Contohnya seperti ini. Ada siswa yang terlambat masuk sekolah. Kemudian Bapak Ibu guru sebagai seorang guru yang membuat rasa bersalah akan mengatakan seperti ini. Kamu kok berkali-kali terlambat, toh, Nak? Nah, Ibu nanti akan dimarahi sama Bapak Kepala Sekolah. Nah, kamu ini dari mana? Tolong kasihanilah Ibu, Nak. Nanti Ibu akan dimarahi Bapak Kepala Sekolah kalau kamu terlambat terus. Nah, itu kan murid akan merasa bersalah karena gurunya sudah mengatakan seperti itu. Nah, ini yang dikatakan sebagai guru pembuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, baik, nanti kalau kamu terlambat, saya akan mengatakan kepada guru yang mengajar di jam tersebut. Nah, itu adalah guru sebagai teman. Kemudian guru sebagai pemantau. Ketika ada siswa yang terlambat, baik, ibu akan akan memantau kamu. Ya, ketika nanti ada tugas-tugas, kira-kira sudah kamu kerjakan atau tidak. Nah, ini guru sebagai pemantau. Tetapi kalau guru sebagai manajer, untuk guru sebagai manajer, di sini yang dilakukan yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Di mana tahapan segitiga restitusi yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, ketika ada siswa yang terlambat datang sekolah, kemudian guru sebagai manajer, maka yang pertama dilakukan yaitu menstabilkan identitasnya dulu. Nah, murid ditanya, semua orang itu pasti akan terlambat. Bisa saja semua orang itu terlambat, tetapi semuanya itu bisa kita manage dengan baik. Kemudian kita masuk ke validasi kebutuhan. Kenapa kamu datang terlambat? Alasannya apa? Itu ada di validasi, itu tidak validasi kebutuhan, tetapi validasi tindakan yang salah. Mohon maaf, itu ada koleksi di validasi kebutuhan, itu sebenarnya validasi tindakan yang salah. Jadi kita melakukan validasi, menanyakan pada siswa, kenapa si siswa ini datangnya terlambat. Nah, ditanyakan alasannya, kita tanya dengan nada yang datar, nada yang rendah, tidak nada yang tinggi. Seperti tadi seorang penghukum itu kan guru marah-marah, kamu ini dengan nunjuk-nunjuk seperti itu. Nah, ini adalah untuk yang hukum. Tapi kalau untuk yang manajer, nadanya halus, ya,
dan tidak membuat si siswa ini menjadi takut gitu. Kemudian setelah divalidasi tindakan masalah, siswa ditanyakan alasan kenapa siswa ini terlambat, dan si siswa menjawab. Tahap selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Tanyakan keyakinannya, apa sih keyakinan yang ada di dalam diri kamu sebenarnya? Kira-kira tindakan kamu ini sesuai tidak dengan keyakinan yang ada di sekolah kita? Sesuai dengan kebajikan-kebajikan yang ada di dalam diri kamu tidak? Nah, ini ditanyakan, masuk di dalam menanyakan keyakinan. Nah, seperti tadi yang ditanyakan Pak Warno juga, bahwa untuk bisa mengetahui si murid itu mengalami atau menjalani tindakan yang salah, kita lihat 5 kebutuhan dasar manusia. Di mana 5 kebutuhan dasar manusia itu, yang pertama bertahan hidup, yang kedua penguasaan, yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima, yang keempat kesenangan, yang kelima kebebasan. Nah, ketika ada seorang anak di kelas, dia sukanya ribut terus saja, ngusili temannya, coba kita dekati si murid itu. Ada apa dengan dia? Kebutuhan apa? Kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi? Nah, kalau anak rame terus di kelas itu, kira-kira kebutuhan dasar yang kurang itu apa, Bapak Ibu? Pengen diperhatikan, bisa juga pengen diperhatikan. Kemudian apa lagi? Belum kurang, berarti itu masuk kesenangan. Jadi dia musili, ya dia rame terus, jadi bisa masuk di kurang perhatian atau pengen diperhatikan, dan bisa juga dia memang senang musili temannya, ya itu masuknya di kesenangan. Kemudian kalau siswa itu dia tidak ingin mengerjakan tugas, jadi dia tidak mengerjakan tugas, itu masuknya di mana, Bapak Ibu? Di kebebasan. Nah, kita cari apa sih yang melatar belakangi seorang anak itu tidak melakukan tindakan-tindakan yang salah. Nah, bisa nanti selanjutnya bisa kita lakukan yang namanya restitusi. Di mana Bapak Ibu sebagai manajer, jika kita tidak bisa memposisikan kita sebagai manajer, misalnya anak itu sudah ngeyelan, dablek dan sebagainya, maka kita bisa turun ke pemantau. Kita pantau anak itu, tapi kita tidak boleh turun sampai ke penghukum, tidak diperbolehkan. Jadi kita boleh turun, tapi satu tingkat di pemantau, begitu. Bu, begini Bu. Yeah. Kalau kita menghadapi anak di dalam kelas, anak itu ditanya tidak mau jawab, kemudian kalau dikasih tugas hanya satu tugas saja pun beberapa kali sudah tidak mau mengerjakan, karena terus kemudian kita itu langkah kita bagaimana? Misalkan dalam bab 1 ada anak ditanya diem, tidak mau jawab, kemudian yang lainnya dia mencoba untuk mengikuti, kemudian ada tugas misalkan hanya ini ada contoh soal di buku ini nanti dikerjakan di rumah, anak juga tidak mengerjakan, lagi besoknya seperti itu. Bagaimana langkah kita? Ini sekarang kita fokusnya seperti saya eksak gitu aja. Jangan saya eksak, saya minta eksak juga. Terima kasih Pak Warno. Yeah. Nah, kasus seperti itu kita bisa selesaikan dengan menggunakan restitusi Pak Warno. Dengan restitusi, dengan menggunakan segitiga restitusi seperti ini. Yang tadi sudah saya jelaskan, di mana pada segitiga restitusi ini ada tahap kita tampilkan identitasnya. Kenapa kamu ini tidak mengerjakan tugas? Sudah ditanyakan. Sudah. Nah, kalau di restitusi ini sudah dilakukan, nah kita melakukan pembelajaran yang namanya diferensiasi pembelajaran. Nah, kita coba melakukan observasi, melakukan pemantauan terhadap anak itu. Kita dekati. Jadi kita bimbing anak itu, karena di pembelajaran diferensiasi itu kita mengelompokkan anak yang pintar, anak yang sedang, anak yang kurang. Dan anak yang kurang ini anak yang memang butuh
bimbingan, butuh tuntunan dari seorang ibu, karena ini adalah anak yang spesial. Jadi kita tidak boleh Pak Warno nanti menghukum, kemudian membuat rasa bersalah, itu tidak boleh. Jadi kalau di dalam kita sudah melakukan segitiga resolusi ini, kita coba dekati anak, kebutuhan yang kurang itu apa? Kita coba telaah. Si anak itu mungkin kurang perhatian. Begini, Bu. Kita sudah misalkan saja, Yeah. anak itu sudah ditanya, Yeah. kok tidak mengerjakan, kenapa? Belum pahamnya di mana? Kita sudah menanyakan, Yeah. tetapi anak itu tidak mau menjawab. Nah, Masa kita itu bagaimana? bisa juga Pak Warno, ketika Pak Warno menanyakan itu di mana Pak Warno? Jadi kelas. Nah, karena mungkin anak ditanya di dalam kelas, dia merasa malu. Coba Pak Warno bisa keluar kelas, cari tempat yang nyaman, bisa di taman, bisa di ruang BK, di mana ruang-ruang itu memang tidak ada orang yang tahu. Jadi anak tidak akan merasa malu ketika seorang anak itu menjawab. Kalau kita aplikasikan pada diri kita, kira-kira kalau kita Ya oke, ditanya, jalan keluarnya seperti itu. Yeah. Kemudian kalau itu hampir semua bapak ibu guru, memang seperti itu Pak caranya, harus kita Enggak. ngerti. maksud saya seperti ini, jam saya seperti itu, Yeah. kemudian Jam jam lain juga. lain seperti itu lagi, jam lainnya lain pelajaran, hampir lain pelajaran. Terus bagaimana caranya? Misalkan saya kan tadi Pak saya kalau mata pelajaran fisika, kemudian matematika, kemudian bahasa Indonesia, kemudian PPKN, itu loh yang saya tanyakan. Ini kan istimewa anak satu. Semua mapel seperti Iya, itu. khusus hanya misalkan anak 2 anak atau 3 anak katakanlah. Itu langkah kita semua itu bagaimana? Itu maksud saya. Kita cari dulu Pak, kita lihat kebutuhan dasar apa yang kurang pada diri anak itu. Dilihat kebutuhan dasarnya. Dan sebelumnya kan di pra pembelajaran sudah kita lakukan yang namanya asesmen diagnostik. Mungkin dilihat non kognitifnya seperti apa atau riwayat anak ini di luar sekolah, kita lihat. Jadi itu perlu Pak Berarti Warno semua lihat. hampir semua bapak ibu Semuanya. guru harus melihat Iya, seperti semua itu. bapak ibu guru Tapi kalau wajib kemudian melihat. jawabannya berbeda-beda, terus tanya ini jawabnya A, tanya jawabannya B. Nah, kalau sudah seperti itu berarti anak ini sudah mengalami kelainan. Nah, kita sebagai seorang guru sebagai pemantau, jadi bisa turun sebagai pemantau, atau bisa di situ nanti sebagai seorang manajer juga. Kalau misalnya anak itu sudah melakukan sesuatu hal yang kira-kira tidak bisa ditolerir di sekolah, nah kita coba memberikan solusi pada siswa tersebut, tidak melakukan hukuman, tapi diberi solusi. Kamu sebaiknya seperti ini, atau boleh disuruh pindah seperti dulu ketika saya mendapat tahun 2020 saya wali kelas 10 1. Di situ anak saya ada yang tidak pernah masuk daring, kemudian saya telepon berkali-kali tidak pernah diangkat, kemudian saya WA, saya telepon orang tuanya juga tidak pernah diangkat. Selanjutnya saya berkunjung ke rumahnya. Saat saya berkunjung ke rumahnya, si anak dan ibunya tidak ada, yang ada kakaknya. Itu aja di rumah yang berbeda. Kemudian dicari sama kakaknya, ternyata adiknya itu tidak ikut daring tapi bermain di lapangan begitu, dan ibunya ngaret. Nah, kemudian dia datang, ibunya juga datang, tapi dengan raut wajah yang tidak menyenangkan. Jadi saya sempat takut Pak saat di situ, saat di rumahnya itu. Karena apa? Ibunya marah-marah. Marah-marahnya itu karena apa? Karena malu. Anaknya didatangi gurunya karena si anak ini melakukan tindakan yang salah. Jadi ibunya malu, marah-marah. Anaknya juga datang marah-marah. Duduk di kursi, kakinya naik. Saya suruh turun, gebrok meja. Wah, saya jadi takut sendiri, gredeg saya. Jadi koyok ngene piye. Terus akhirnya saya mengatakan ya sudah, besok saya tunggu di sekolahan. Kita selesaikan semua di sekolahan.
Karena apa saya mengatakan seperti itu? Kalau saya lanjutkan saya ngomong di rumah, pasti tidak akan ada penyelesaian. Yang ada hanya emosi-emosi seperti itu. Nah, saya tunggu besoknya dia datang ke sekolahan. Saya tanya, baik-baik, apa alasan kamu saya melakukan segitiga restitusi? Saya tanyakan, saya stabilkan. Kalau kamu tidak punya kuota, kamu datang ke sekolahan. Apa sih alasan kamu? Nah, saya coba mendekati anak, kemudian saya suruh dia masuk hari itu dan besok, tetapi besoknya dia bilang keluar. Ya sudah, kalau putusannya keluar tidak bisa saya ganduli, ya sudah keluar. Saya tanya ketika dia keluar, kamu mau melanjutkan kemana? Kalau kamu di swasta nanti kamu bayar, di negeri kan enak, kamu tidak bayar. Saya begitukan. Nah, ternyata keputusannya sudah bulat. Si ibu tidak mau datang ke sekolah. Dan saya bingung lagi. Lah kok anaknya mau keluar, ibunya tidak mau datang, ini bagaimana? Nah, saya tunggu pokoknya sampai orang tuanya itu datang ke sekolah. Dan akhirnya bapaknya mau datang ke sekolah. Dan akhirnya si anak itu pindah sekolah. Jadi si anak ini tetap bersekolah. Jadi kita sebagai seorang guru tetap memantau, oh benar, siswa ini tetap sekolah. Di sekolah mana? Di sekolah ini. Memastikan bahwa anak itu tetap bersekolah dengan memberikan alternatif. Tentang Si ibu menunggu. Tapi di sini saya butuh 60 menit. Nah, di sini tadi saya belum menjelaskan restitusi itu apa ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Apa dong? Sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Anak-anak yang seperti itu, anak-anak yang spesial itu kan dia tidak diterima oleh teman-teman yang biasa, teman-teman yang lainnya. Karena apa? Dia spesial. Sehingga mereka menjauhi anak spesial ini. Nah, anak-anak yang spesial itu kita kembalikan ke kondisi yang semula. Dengan cara apa? Dengan cara kita dekati. Karena ini kita dekati, kita pantau. Jangan kita biarkan saja. Karena ini sudah tugas kita sebagai seorang guru untuk menuntun mereka sesuai dengan kodratnya. Nah, di sini disebutkan juga Pak oleh Ki Hajar, merdeka itu artinya apa? Tidak terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Sebenarnya kontrol itu kan juga ada di dalam diri. Sebenarnya kan juga yang memerintahkan diri kita sendiri. Oh, saya mau gini, saya tidak mau melakukan ini, saya mau melakukan ini. Nah, itu yang memerintah adalah diri kita sendiri. Nah, ini adalah ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar, kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita fokuskan pada karakter murid itu, bukan pada tindakannya. Restitusi fokus pada solusi. Jadi di sini kita memberikan solusi. Kita sama-sama memikirkan, ayo nak kita pikirkan kira-kira apa yang baik untuk kamu. Nah, seperti itu kita tawarkan kepada murid. Jadi kita tidak mengambil keputusan sepihak, tapi kita lakukan yang namanya konsensus. Nah, di dalam konsensus itu nanti akan terjadi menang-menang. Menang-menang artinya di sini ya kita ikhlas semua dalam melaksanakan keyakinan tersebut.
Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, tujuan akhirnya siswa yang spesial itu bisa diterima lagi di dalam kelasnya. Nah, ini tadi sudah keyakinan ya. Maka kita membuat keyakinan, dan saya jelaskan. Nah, coba Bapak Ibu lihat di sini keyakinan mana kira-kira yang keyakinan Bapak Ibu? Mana kira-kira? Dari yang poster hijau ini sama yang kesepakatan satunya itu kira-kira yang keyakinan yang mana? Yang kesepakatan ini saya mulai tambari dengan sendirinya dengan kesadaran sendiri. saya itu kan sih untuk TK. Ditermati mana yang keyakinan? Ya, semuanya ini keyakinan Bapak Ibu. Ya, semuanya adalah keyakinan. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, ini juga keyakinan. Di kesepakatan kelas yang kanan, kami guru dan murid saling menyayangi. Ini semuanya adalah keyakinan. Ya. Nah, setelah membuat keyakinan di dalam kelas, itu kita membuat pendalaman. Ya, ada pendalaman tentang keyakinan ini. Di dalam pendalaman itu murid dicoba untuk mendalami begini. Di dalam keyakinan kamu, misalnya kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang. Nah, ini akan terlihat seperti apa di dalam keyakinan hormat ini? Akan terlihat saling menghargai, ya, kemudian akan terdengar saya akan mengembalikan pulpen nanti ya, akan seperti itu. Ketika ada anak yang pinjam-pinjaman pulpen, kemudian karena mereka saling menghormati, maka di dalam kelas itu akan terdengar nanti saya akan mengembalikan pulpen kamu. Ada terdengar juga kata-kata terima kasih ya. Kemudian perilakunya bagaimana? Untuk perilakunya mereka akan saling menghargai, tidak ada yang membuli antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini adalah kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Nah, seperti ini akan terdengar ketika ya permisi tolong. Nah, ini pendalaman keyakinannya. Peraturan selalu dikembalikan kepada tempatnya. Ini adalah keyakinan tentang tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Ini dalam keyakinannya adalah menghormati. Kemudian hadir di sekolah 15 menit. Ini juga menghormati juga, karena ketika ada siswa yang terlambat, maka fokus pembelajarannya akan buyar dan ada nilai-nilai tidak menghormati di situ. Nah, di sini maka keyakinannya adalah menghormati orang lain. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ini juga terdapat keyakinan menghormati orang lain. Jadi di dalam keyakinan itu ada nilai-nilai kebajikan, nilai kebajikan universal, dan itu tidak memandang agama, suku, dan sebagainya. Didukung oleh penghargaan. Ini mengakibatkan penurunannya kualitas, di mana penghargaan itu mematikan kreativitas. Penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik. Jadi kita kalau bisa tidak usah ngiming-ngimingi hadiah pada siswa, karena ternyata memberikan iming-iming hadiah itu bisa menurunkan kualitas, menurunkan kreativitas, mengurangi motivasi intrinsik. Jadi seperti apa tadi kira-kira jawabannya? Bisa dilihat lagi.
mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Nah, saya minta tolong ditulis di bawahnya ini saja ya Bapak Ibu ya. Monggo Pak Niam biar tidak. Nanti dituliskan di situ. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Lalu menini lapangan basket itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Nah, minta tolong nanti ini ditulis. Kita langsung 1, 2 kan boleh kan? Ya, tulis 1, 2. 1, 2. Kayak ngomong sampai lagi tak. Yang mana Pak? Bisa jauh tidak kelihatan Pak Bu. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan melanggar. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Lari di lapangan basket 2 kali karena terlambat jadi di sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ini yang ini salah ya soalnya ya. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian. Jadi yang poin ini murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Kemudian lari melintasi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran fisika. Atau sih? 7 di Sumbar. Bu Siva, dikumpulkan Bu Siva. Terima kasih. Itu unit tulisannya yang Apa sih? Yang kita Yang di Bapak Ibu. Nah, hukuman itu akan terasa menyakitkan, ya sesuatu yang menyakitkan. Kemudian akan menjadikan anak itu sakit, jiwanya sakit. Oh, saya pernah dimarahi sama Pak Warno, oh, saya pernah dimarahi sama Bu Astuti. Itu akan terasa sampai akhir hayat seperti itu. Mungkin Bapak Ibu pernah seperti itu, dimarahi oleh Bapak Ibu gurunya ketika dulu bersekolah, dan akan terngiang sampai saat ini pun masih ingat kalau saya itu pernah dimarahi oleh
bapak guru ini, ibu guru ini. Nah seperti itu. Dan membuat anak itu membenci kedisiplinan, membenci disiplin itu sendiri. Saya nggak senang sama disiplin karena disiplin itu nanti hubungannya dengan sesuatu yang tertib dan sesuatu yang galak seperti itu. Kemudian paksaan, jadi anak merasa terpaksa melakukan sesuatu, mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Ya. Jadi anak menjadi tersakiti atau dia menyakiti diri sendiri karena yang dilakukan itu tidak sesuai dengan hati nuraninya seperti itu. Kemudian konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak merasa marah, bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Nah, ketika dimarahi, dihukum, seorang anak sebenarnya marah. Isen aku sebenarnya merasa dipermalukan, apalagi ketika di dalam kelas, kamu ini bodoh, malu sebenarnya. Aku kok omongin Bu Tuti bodoh toh, aku kok dikatakan Bu Tuti nakal toh. Nah, itu sebenarnya anak malu karena tidak dinampakkan saja, disembunyikan. Ketika dia sampai di rumah, mungkin dia marah-marah, lampiasan di rumah. Nah, untuk konsekuensi sesuatu harus terjadi membuat anak merasa tidak nyaman dia tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Jadi tidak nyamannya dalam jangka waktu yang pendek. Tapi lama-kelamaan dia akan nyaman. Oh benar bahwa memakai helm itu memang untuk keselamatan. Oh memakai masker itu untuk kesehatan dan sebagainya. Sehingga akan membuat anak itu menghargai disiplin. Kemudian ada stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri dan sebagainya itu. Nah, kemudian ada identitas gagal hukuman. Kemudian di sini untuk hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Restitusi ini merupakan pilihan di mana di dalam restitusi itu ada konsensus seperti tadi yang sudah saya katakan. Jadi kita buat kesepakatan dengan siswa yang melakukan tindakan yang salah itu. Ada kesepakatannya sehingga tidak kalau guru menetapkan berarti kan anak tunduk pada perintah kita, tidak seperti itu, tapi kita sepakat dengan siswa. Nah, apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Nah, nilai-nilai kebajikan itu ada peduli, terus terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, kemudian ada keberanian, kreatif, semangat, dermawan, dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh dari nilai-nilai kebajikan. Nah, sebenarnya saya sudah membuat video restitusi dan kemarin juga sudah dilakukan aksi nyata restitusinya. Saya mohon nanti Bapak Ibu bisa membuat aksi nyata yang berhubungan dengan restitusi. 1, 2, 3. Selamat pagi Mbak Tuti. Selamat pagi Bu Yana. Ibu pikir-pikir sudah 4 kali pertemuan, kok Mbak Tuti tidak hadir di pembelajaran Bu Yana. Sebenarnya ada apa kok Mbak Tuti kok sudah lama tidak mau ikut pelajaran ekonomi pelajaran Bu Yana? Saya berapa kali ya Bu nggak ikut ya Bu? Hampir 4 kali Mbak nggak ikut pelajaran. Itu Bu, saya nggak ikut pelajaran 4 kali itu. Seingat saya yang pertama itu memang karena saya sakit Bu, saya pusing. Terus yang kedua itu kendaraan saya Bu rusak, saya nggak ada yang ngantar, akhirnya nggak berangkat. Yang ketiga itu saya belum mengerjakan tugas Bu. Terus yang terakhir saya kemarin mulus. Oh begitu.
Coba Mbak Tuti dipikir secara seksama, dipikir sekali lagi sebenarnya apa yang menyebabkan Mbak Tuti itu kok tidak mau mengikuti pembelajaran bunyi amal. Sebenarnya ada apa? Jujur ya Bu, Ya, saya sebenarnya suka mau matur, tapi kalau ibu tanya seperti itu ya saya jawab jujur, saya itu nggak suka pelajaran ekonomi. Saya kalau tahu angka-angka, pembukuan, begitu sudah pusing. Jadi ya seperti itu akhirnya saya menghindar. oh begitu. Jadi Mbak Tuti itu seakan-akan nggak begitu suka angka dan materi tersebut ya. Tapi sekarang dicoba Mbak Tuti berpikir sekali lagi bahwa kira-kira ada manfaatnya enggak ya materi-materi yang sebagian Mbak Tuti terima dari bunyi amal itu. Kalau menurut saya ya kurang begitu manfaat Bu, karena saya nanti lulus kan kepengen ambil jurusan bahasa. Kalau akuntansi kan hitung-hitungan ya Bu, hitung-hitungan sekarang kan bisa pakai kalkulator Bu, sekarang kecanggihan teknologi. Oh, bagus. Memang betul Mbak Tuti bahwa bahasa Indonesia, sejarah itu bagus semuanya. Tapi Mbak Tuti ingat enggak bahwa kehidupan sekarang ini kita harus manage, kita harus tata, apalagi ekonomi. Ekonomi itu pelajaran yang dilakukan tiap hari. Nah, kira-kira Mbak Tuti ada bayangan enggak bahwa dalam kehidupan sehari itu ada terkait dengan masalah ekonomi? Kalau masalah ekonomi ya yang mestinya ada Bu, kan kita tidak bisa lepas dari persoalan ekonomi, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Tapi maksud saya itu nggak begitu suka gitu loh Bu. Tapi saya akan berusaha belajar tentang akuntansi dengan teman ya Bu ya. Karena mungkin kalau dengan ibu saya sudah terlambat materi. Samping itu saya lebih strict dengan teman saya ya. Saya anggap bisa membantu saya. Bagus, Mbak Tuti sudah bagus, bisa punya bayangan bahwa ada teman yang bisa membantu, berarti Mbak Tuti sudah ada solusi. Nah, Ibu tunggu bagaimana pertemuan berikutnya. Setelah nanti bertemu temannya mau tanya-tanya itu, syaratkan Mbak Tuti bisa mengembangkan bagaimana belajar ekonomi dengan baik. Nah, kira-kira apa lagi ya Mbak Tuti yang bisa lakukan selain bertanya dengan teman dan yang akan Mbak Tuti lakukan? Tapi kira-kira apa lagi ya Mbak? Selain saya nanti akan belajar kelompok dengan teman saya akan mencoba cari referensi Bu, membaca-baca buku yang ada kaitannya dengan mata pelajaran akuntansi, dan saya akan mencoba untuk menyenangi ibu dulu, tertarik ibu dulu, akan berusaha seperti itu. Kemudian nanti yang berikutnya saya akan tertib masuk. Saya akan tanamkan dalam diri saya kalau pelajaran akuntansi itu menyenangkan. Bagus, Mbak Tuti sudah punya konsep atau solusi untuk mengatasi masalah ini. Nah, sekarang nanti Ibu akan tunggu karya-karya Mbak Tuti. Saya yakin Mbak Tuti punya masa depan, punya masa depan yang cerah sekali, sehingga nanti bisa menunjukkan bahwa Mbak Tuti adalah siswa yang hebat. Saya yakin Mbak Tuti punya bakat untuk itu. Maka mulai sekarang kita nanti tunggu hasil-hasil yang Mbak Tuti laksanakan untuk hari depan. Gitu ya Mbak Tuti ya, saya tunggu Ibu di ruang guru. Nanti kalau Mbak Tuti mau tanya, saya siap memberikan jawabannya. Terima kasih Bu Niana. Saya minta maaf ya Bu, selama ini telah berbuat salah. Ya, itu ya Bu. Baik, jadi dari ini sekali lagi apa yang bisa Mbak Tuti lakukan nanti diulang sekali lagi. Pertama, saya akan belajar dengan teman saya. Yang kedua, membaca buku kaitannya dengan pelajaran
akuntansi. Yang ketiga, saya akan berusaha untuk meyakini bahwa pelajaran akuntansi itu menyenangkan. Kemudian saya akan tertarik pada itu. Insya Allah saya akan masuk tertik. Baik, terima kasih. Saya tunggu ya Mbak Tutik ya. Nanti kita ketemu lagi di sampel pembelajaran ekonomi. Terima kasih Mbak Tutik. Semoga bermanfaat dan selalu semangat. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Maaf yang mengajikan saya mau ini. Jadi saya bisa cek Bu ini kalau memang diperlukan. Iya, lumayan bisa jadi referensi. Abon, Sama. Terima kasih. kebutuhannya tadi sudah saya jelaskan, ada kasih sayang, penguasaan, kebebasan, bertahan hidup, kesenangan. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Saya rasa sudah nih Bapak Ibu ya. Sudah saya jelaskan semuanya. Kemudian untuk aksi nyatanya saya harapkan Bapak Ibu bisa membuat restitusi dan membuat keyakinan kelas. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Siap ya. Siap ya. Sampai siap. Restitusinya nanti saya bantu. Insyaallah. Saya siapkan. Orang saya tak tahu jelas ini dia ngomong tentang itu. Dan saya tutup dulu ya Bapak Ibu ya. Iya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Cukup, kalau tidak ada kita refleksi dulu. Kita lakukan refleksi dulu. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti diseminasi ini? Monggo silakan salah satu untuk bisa tunjuk jari. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti diseminasi ini? Jadi monggo ikuti. Terima kasih Bu Neneng diberi kesempatan untuk menyampaikan refleksi. Bahwasanya setelah saya mengikuti pembelajaran hari ini, diseminasi hari ini, merasa ada perasaan bersalah pada diri saya selama ini. Saya kadang masih membuat anak merasa bersalah. Itu yang tadi dijabarkan, misalkan apa kamu nggak kasihan dengan Bapak Ibu, kamu kok datang terlambat, saya saja yang rumahnya jauh tidak pernah. Itu membuat anak merasa bersalah. Saya pernah lakukan itu pada anak. Saya jadi kontrol sekarang. Saya mencoba untuk membuat restitusi nanti sama anak, bagaimana kita menyelesaikan satu permasalahan mengapa dia melakukan hal tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Tuti. Mungkin ada yang mau merefleksi lagi bagaimana perasaan monggo Pak? Ya, intinya setelah mempelajari atau tayangan pemaparan dari institusi bisa membedakan mana cara istilahnya itu pembelajaran masa yang dulu dan yang sekarang sudah berbeda. Mungkin kalau yang dulu istilahnya ada tadi kesan baik positif negatif itu pasti akan dikenal oleh siswa sampai kapanpun. Tapi setelah ini kan kita bisa mengetahui bahwa ternyata kita tidak harus menggunakan kekerasan atau cara yang lainnya, kita akan bisa membedakan. Intinya kalau sekarang ini lebih dalam kebaikan lah. Memanusiakan. Oke. Sudah nih Bapak Ibu ya. Sekian dulu diseminasi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.